Bertemu di jalan dengan kawan. Sahabat lama berjumpa kembali. Saya berdiri di hadapan kalian untuk membawakan presentasi. Di sini kami kelompok 2 akan membawakan presentasi dengan materi berjudul artikel. Dan izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Ilham Abdul Aziz sebagai moderator. Saya Muncaya Gemilang. Saya Siti Indriani. Saya Sylvina Sapitri. Saya Vito Nabil Al-Hakim. Silakan saksikan video presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang waktu tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun media cetak melalui koran, majalah, ataupun buletin, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Ciri artikel ada 6, yaitu yang pertama, tulisan dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu bersifat aktual sesuai dengan data yang dipahami oleh penulis. Yang keempat yaitu mengandung opini, gagasan yang subjektif. Yang kelima, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Dan yang terakhir yaitu penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Tujuan artikel sendiri dapat dilihat dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu tujuan dari penulis artikel dan tujuan pembaca. Berikut adalah pembahasan dua tujuan artikel, diantaranya: 1. Tujuan atau manfaat didapatkan oleh penulis artikel sebagai berikut: A. Sarana untuk menyampaikan gagasan. B. Sarana untuk secara sistematis. C. Sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. D. Sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. E. Sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Yang kedua, tujuan atau manfaat yang bisa didapat oleh pembaca artikel sebagai berikut: A. Sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. B. Sarana untuk mengedukasi. C. Sarana hiburan bagi pembaca. Fungsi artikel: yang pertama, tempat diskusi dan sosialisasi gagasan. Yang kedua, penerjemah dan menganalisis berita. Yang ketiga, memberikan kontribusi pemikiran dan solusi terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, sarana aktualisasi dan eksistensi diri tempat diskusi dan sosialisasi gagasan. Berikut materi selanjutnya adalah tentang struktur. Struktur ada 3 bagian. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Adapun tesis yaitu bagian awal artikel yang berisikan uraian aktual untuk dijadikan pembahasan di dalam artikel. Argumentasi sendiri adalah bagian yang berisi permasalahan yang akan dibahas secara faktual dan informatif. Lalu yang terakhir, pernyataan ulang atau juga bisa disebut dengan reiterasi adalah bagian yang berisi rangkuman pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat artikel. Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, menerapkan angle. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Yang keempat, menentukan kerangka tulisan. Yang kelima, menulis editing. Yang terakhir ada publikasi. Kaidah kebahasaan pada artikel 1 menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. 2. Menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. 3. Banyak menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan, argumentasi, atau kausalitas. 4. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologisnya, contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. 5. Dalam artikel, pola perbandingan banyak memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, contoh sebaliknya
berbeda hasilnya, dan namun. 6. Menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, hendaklah, harusnya, perlu, selain itu. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel narasi yang biasanya ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Yang kedua, artikel deskripsi yang menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, persoalan yang dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, artikel eksposisi yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik serta bukti pendukung. Yang keempat, artikel argumentasi yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab atau akibat peristiwa. Yang kelima, artikel persuasi karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan suatu. Yang keenam, artikel ilmiah populer yang biasanya ditulis dengan bahasa atau media jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, serta media digital lainnya. Yang ketujuh, artikel opini yang bersifat subjektif karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kedelapan, artikel ulasan yang biasanya bersifat subjektif dari kacamata si penulis karena merupakan tingkatan penilaian atau evaluasi yang sudah dibaca, tonton, atau dengan si penulis. Yang kesembilan, artikel analisis berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.